Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah. Hari ini bab yang ke-61. Semoga semuanya yang melihat dimanapun kalian berada, Umi Nini doakan selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa apabila lihat Umi Nini, like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Dan dalam pandemi COVID-19 ini, setiap keluar rumah, apabila perlu sekali baru keluar rumah, apabila tidak perlu sekali lebih baik di dalam rumah. Dan apabila keluar rumah, jangan lupa dengan 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan olahraga. Kita mulai bab yang ke-61. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yaitu tentang Rasulullah tiba di Kuba. Kaum muslimin di Yatsrib sudah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan rombongan telah meninggalkan kota Mekah. Oleh sebab itu mereka sudah menanti-nanti, menunggu, berharap-harap dengan kedatangan Rasulullah SAW. Bahkan beberapa hari mereka pergi ke Kuba, dan yang suatu kampung letaknya kira-kira beberapa mil dari Yatsrib, untuk menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Setiap pagi mereka pergi bersama-sama ke Kuba, dan di tempat itu jika sampai siang Rasulullah belum datang, maka mereka berteduh di sebentar di tempat lain. Nah, ketika petang tiba Rasulullah juga belum datang, mereka kembali lagi ke Yatsrib. Beberapa hari begitulah penduduk Muslim Yatsrib ingin sekali bertemu dengan Rasulullah sehingga dia menyebutnya di Kuba. Namun ketika rombongan Rasulullah itu masih jauh dari Yatsrib, gitu. Jadi dia memang mengharap sekali kehadiran beliau. Suatu hari ketika panas terik matahari sangat menyengat kepala, di tengah matahari terik itu Rasulullah tiba di Kuba. Nah, saat itu penduduk Kuba juga sudah banyak yang memeluk Islam. Mereka juga tengah menanti-nanti, berharap-harap, menunggu kedatangan Rasulullah. Namun tidak seorang pun yang sudah mengenal wajah Rasulullah dan Abu Bakar. Oleh sebab itu, ketika beliau dan Abu Bakar sudah sampai di Kuba, ada siang hari yang terik tadi, beliau berteduh di bawah pohon kurma. Tidak seorang pun yang tahu bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sudah sampai di Kuba. Nah, akhirnya lewatlah seorang Yahudi yang mengetahui bahwa itu Rasulullah dan Abu Bakar. Orang Yahudi itu segera naik ke atas, ke tempat yang lebih tinggi, dan berteriak sekeras-kerasnya, mengumumkan gitu, "Hai orang-orang Arab, itulah orang yang kamu tunggu, yang kamu nanti, dan kamu harap-harapkan kedatangannya. Ia telah berada di sini," hanya gitu teriaknya, "dan dia sudah datang," gitu. Demikian teriak orang Yahudi itu berulang-ulang, sehingga orang-orang Kuba datang berduyun-duyun ke tempat Rasulullah berteduh. Ketika tiba, mereka memberikan hormat kepada Abu Bakar, karena memang penduduk Kuba dan Yatsrib itu belum tahu seperti apakah wajah Rasulullah yang ditunggu-tunggu itu. Dan
memberikan hormat kepada Abu Bakar. Melihat itu Abu Bakar melepas selendangnya dan meneduhi Rasulullah. Barulah orang-orang sadar bahwa yang diberi salam tadi keliru, bukan Rasulullah namun Abu Bakar. Akhirnya orang-orang tadi meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istirahatlah selama beberapa hari di Kuba untuk kita ingin sekali bersama Rasulullah. Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Beliau tinggal di rumah salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Ansor yang bernama Kalthum bin Hadar. Nah, senang sekali orang Kuba karena Rasulullah mau tinggal beberapa hari di Kuba. Nah, kerinduan Rasulullah banyak sekali ya. Banyak penduduk muslim Yathrib itu yang belum melihat Nabi Muhammad. Kerinduannya akan sosok Rasulullah itu melambung saat menanti kedatangan beliau. Mereka ingin bertemu laki-laki yang telah menderita jiwa dan raganya dalam berjuang, terusir dari kampung halamannya sendiri, tetapi tetap bersemangat, percaya diri, kokoh, berhati tulus, dan terus berdakwah tanpa pernah berhenti. Itulah semangat Rasulullah yang harus kita teladani. Beliau walaupun disakiti oleh penduduk Mekah, yaitu di negerinya sendiri, namun semangatnya tetap tinggi, tetap sabar, berhati tulus. Itulah ya yang harus kita teladani. Memang Rasulullah SAW adalah teladan kita. Nah, sekarang kita akan menceritakan Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sudah berangkat hijrah, Umar bin Khattab sudah berangkat hijrah, bahkan sudah sampai di Madinah, sampai di Kuba itu. Maka sekarang bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Sesuai dengan pesan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang yang dititipkan Rasulullah kepada para penitipnya, para pemiliknya, yaitu untuk agar Ali bin Abi Thalib bisa berangkat hijrah, sudah tidak ada tanggungan dengan barang-barang yang dititipkan. Abu Thalib berangkat hijrah itu yaitu mengawal keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar, dan mereka adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, dan anaknya Usama. Selain itu juga turut istri Abu Bakar, yaitu Ummu Ruman, dan anak-anaknya yaitu Aisyah, Asma, dan Abdullah. Itu putra dari Abu Bakar. Juga ada orang-orang muslim yang lain yang lemah, miskin, yang tidak berdaya, dan itu semua dalam pengawalan Ali bin Abi Thalib. Terbayang dengan jelas betapa beratnya tugas Ali bin Abi Thalib saat berhijrah. Apalagi mereka semua dalam kondisi kekurangan, sehingga Ali bin Abi Thalib harus berjalan kaki dengan jarak 400 km. Jadi Mekah ke Madinah ke Yathrib itu jaraknya kurang lebih 400 km. Di tengah padang pasir itu, selama perjalanan mereka berhenti dan bersembunyi pada siang hari. Namun pada malam hari mereka melanjutkan perjalanannya karena untuk menghindari kejaran dari pasukan Quraisy. Akhirnya tibalah rombongan tadi yang hijrah ke Yathrib, rombongan Abu Thalib tadi tiba di Kuba, dan di sana mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang kebetulan memang masih ada di Kuba. Begitu jauh dan beratnya perjalanan hijrah tadi sehingga kaki Ali bin Abi Thalib bengkak, luka, badannya sakit semua. Rasulullah tidak tega melihat sepupunya yang menderita sakit tadi, sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah
Ya Allah, mohon berkenan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan semua luka di kaki Ali bin Abi Thalib dan memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Dengan kedua tangan beliau yang mulia itu, Rasulullah mengusapkan tangannya ke kaki Ali bin Abi Thalib yang bengkak dan lenyaplah semua rasa sakit dan kaki Abu Thalib kempes kembali. Itulah kekuatan doa Rasulullah, karena Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia paling mulia, manusia paling dicintai Allah, sehingga doanya sangat mustajabah. Saat itu Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang dikawal di Bati Quba, Rasulullah telah berhenti di sana selama lebih kurang 10 hari. Beliau dan para sahabatnya lain yang membangun sebuah masjid. Itulah masjid yang pertama dalam sejarah Islam yang di dalam Al-Quran Allah menyebut masjid itu dengan nama Masjid Taqwa. Nah, sampai ini masjid itu dikenal dengan sebutan sebagai Masjid Quba. Itulah bab yang 61 hari ini Umi Nini kisahkan. Semoga bermanfaat apa yang telah kalian dengar semua, sehingga bisa mengetahui betapa beratnya perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk sepupunya Ali bin Abi Thalib. Jangan lupa setiap hari beristighfar, berzikir, bersolawat agar tentram, bahagia dunia dan akhirat, lebih meningkatkan iman dan takwa, lebih meningkatkan ibadah kita, karena dalam pandemi ini kita banyak di rumah, sehingga kita bisa banyak belajar agama untuk lebih meningkatkan ibadah kita dan paham dengan ilmu agama, sehingga ibadah kita bisa benar dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawatlah setiap saat dimanapun, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikianlah perjumpaan kita di sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada salahnya, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.